Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kabar teman-teman dan keluarga di rumah dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar kembali mata pelajaran pendidikan agama Islam bersama Bunda Neneng. Teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang rukun iman yang ketiga. Ayo, siapa yang ingat? Apa rukun iman yang ketiga? Nah, hari ini kita akan membahas tentang kitab-kitab diturunkan oleh Allah kepada para rasul pilihannya. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah teman-teman, kata kitab berasal dari bahasa Arab yang artinya buku. Kitabullah artinya buku Allah. Di dalamnya terdapat wahyu atau firman yang telah diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya. Akan tetapi tidak semua rasul diberi wahyu atau kitab suci oleh Allah. Kitab suci atau kitabullah berfungsi sebagai pedoman atau petunjuk hidup untuk mengarahkan umat manusia ke jalan yang benar. Barang siapa yang mengikuti petunjuk dalam kitab Allah, ia akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Teman-teman, malaikat Jibril adalah malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu Allah kepada para rasul. Kemudian, para rasul akan bertugas untuk mengajarkan ajaran kitab suci atau kitabullah kepada para umatnya. Di dalam semua kitab Allah berisi tentang petunjuk baik berupa kewajiban-kewajiban maupun larangan-larangan yang harus dipatuhi. Allah mewahyukan kitab suci ini untuk memberikan pedoman bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, kitab suci itu perlu dibaca, dipahami artinya, dan diamalkan ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya. Teman-teman, kitab-kitab Allah yang diwahyukan kepada para rasul ada 4 buah. Nama-nama keempat kitab tersebut dan rasul penerimanya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Beliau menerimanya ketika sedang bermunajat di Bukit Tursina, Gunung Sinai. Taurat dalam bahasa Ibrani artinya undang-undang, syariat, atau peraturan. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Musa alaihi salam, yaitu bangsa Yahudi. Melalui kitab Taurat, Nabi Musa alaihi salam mengajak umat Yahudi untuk beriman kepada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya, dan meninggalkan larangan-larangannya. Kitab Taurat mengandung 10 ajaran pokok, yaitu 1. Mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Larangan menyembah patung dan berhala karena Allah tidak dapat diserupai dengan makhluk-makhluknya. Yang ketiga, larangan menyebut Allah dengan sia-sia. Yang keempat, memuliakan hari Sabtu. Kelima, menghormati ayah dan ibu. Keenam, larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan berzina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Yang kesembilan, larangan menjadi saksi yang berdusta. Yang kesepuluh, larangan memiliki keinginan untuk menguasai hak orang lain. Yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diwahyukan Allah kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab Zabur menjadi pedoman bagi umat Nabi Daud, yaitu Bani Israel, agar mereka menyembah Allah dan mengikuti ajaran yang dibawa dan disampaikan oleh Nabi Daud. Isi kitab Zabur antara lain 1. Doa dan zikir. 2. Nasihat, hikmah dan pedoman berbuat kebajikan. Yang ketiga adalah ajaran kebenaran. Yang ketiga adalah kitab Injil yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam, yang diutus oleh Allah kepada kaum Yahudi untuk meneruskan ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Daud. Kitab Injil ini bertujuan untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya.
Namun, orang-orang Yahudi tetap berpegang pada kitab Taurat dan menolak yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Umat yang mengikuti ajaran Nabi Isa alaihi salam sebagaimana yang terkandung di dalam kitab Injil dinamakan dengan umat Nasrani. Isi dari kitab Injil antara lain 1. Hukum agama, 2. Seruan dan ajakan menyembah Allah, 3. Kabar gembira akan datangnya Nabi Muhammad SAW. Yang keempat adalah kitab Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, seharusnya ketika Al-Quran diturunkan, maka tidak ada lagi yang berpedoman dengan kitab-kitab sebelumnya. Seharusnya umat manusia berpindah untuk mengimani Al-Quran sebagai pedomannya. Al-Quran adalah kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur atau sedikit demi sedikit. Proses turunnya Al-Quran terjadi selama 23 tahun. Kandungan pokok kitab suci Al-Quran adalah 1. Tauhid, 2. Ibadah, 3. Akhlak, 4. Fikih, 5. Janji dan ancaman, 6. Kisah. Kitab suci Al-Quran adalah kitab yang paling lengkap karena sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Kitab ini berlaku sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman. Allah tidak menurunkan kitab suci lagi setelah Al-Quran karena Al-Quran adalah kitab suci yang terakhir. Sebagai umat Islam, kita harus meyakini kebenaran Al-Quran. Kewajiban kita adalah membacanya, memahami kandungan isinya, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kitab Allah membawa ajaran yang terpuji. Yang pertama, berperilaku terpuji kepada Allah. Kedua, berperilaku terpuji terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, berperilaku terpuji terhadap hewan dan tumbuhan. Yang keempat, berperilaku terpuji terhadap diri sendiri. Yang kelima, berperilaku terpuji dengan mencintai lingkungan. Nah, setelah teman-teman menyimak penjelasan Bunda, teman-teman Bunda Neni tugaskan untuk mengerjakan tugas halaman 27 tentang kitab suci dan kandungannya. Selamat mengerjakan, semoga Allah mudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.